Halo Bapak Ibu Suster, bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat soal pilihan ganda ataupun isian ataupun uraian melalui Google Form yang ada di Google Classroom. Jadi, untuk membuat soal dalam bentuk Google Form dapat langsung dibuat di Google Form-nya atau dapat dibuat melalui Google Classroom. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Kita buka terlebih dahulu Google Chrome, lalu kemudian kita masuk ke Google Classroom. Kita bisa ketikkan di sini Google Classroom, Google Classroom, atau melihat di titik 9 di pojok kanan atas ini. Kita klik di Google Classroom, kemudian masuk menggunakan akun Google kita, masukkan passwordnya. Kemudian masuk ke kelas yang akan ulangan. Misalnya, di sini saya punya beberapa kelas. Saya akan ulangan di kelas Santa Maria Scientific Paper. Saya klik di kelasnya, terus kemudian saya klik di tugas kelas, lalu kemudian saya klik buat. Buatnya buat apa? Buat kuis. Jika buat kuis, nanti langsung akan membuat sendiri, otomatis membuat Google Form. Nah, tetapi silakan tuliskan terlebih dahulu untuk judul di Google Classroom-nya. Misalnya ini adalah pekan ulangan 2, mapel biologi. Kemudian instruksinya, perhatikan instruksi berikut. 1. Isilah pertanyaan identitas di Google Form dengan benar. Terus kemudian yang kedua, jawab pertanyaan di Google Form dengan baik dan benar. Bapak Ibu dapat menambahkan instruksi yang lain yang lebih spesifik tergantung dari mapel Bapak Ibu masing-masing. Ya. Kemudian untuk membuat soalnya, silakan klik di blank quiz-nya. Lalu kita bisa memberi nama di sini. Tadi saya memberi nama pekan ulangan 2 biologi. Nah, di bawahnya juga sama. Pekan ulangan 2 biologi. Kemudian untuk ini kalau kita lihat di pojok kanan atas ada pengaturannya setelan, kita klik kuis. Nah, kalau sudah ada tanda seperti ini berarti ini dalam bentuk kuis. Kalau dalam bentuk kuis berarti harus ada kunci jawaban. Kalau saya tidak mencentang, artinya itu tidak memerlukan kunci jawaban, mirip seperti kuesioner atau survei. Tapi karena saya mencentang di bagian sini, maka harus ada kunci jawaban. Kemudian dicek lagi nilainya. Misalnya kalau Bapak Ibu itu tidak ingin langsung memberikan nilai tersebut, kita pilih yang nanti, ya setelah peninjauan manual. Lalu responden dapat melihat pertanyaan yang terjawab, jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benarnya kita jangan centang dulu. Barangkali ada yang belum ulangan. Kemudian poinnya juga karena kita akan mengirimkan nanti juga jangan dicentang. Ya. Terus kemudian pertanyaan tak terjawabnya boleh dicentang. Acak urutan pertanyaan juga bisa. Ya, acak urutan pertanyaan. Jadi nanti pertanyaannya antara siswa satu dengan yang lain itu akan berbeda urutannya. Lalu kemudian tampilkan link, ini nggak perlu. Pengaturan umum, kumpulkan alamat email, dia bisa. Lalu karena ini sifatnya ulangan, ini batasi untuk 1 tanggapan. Ya, batasi. Kemudian simpan. Nanti akan diminta alamat email. Kemudian seperti biasa, kita akan membuat 2 seksi
ataupun dua namanya itu disebutnya bagian, section atau bagian. Section dalam bahasa Inggris, bagian dalam bahasa Indonesia. Bagian yang pertama ini adalah identitas. Kita memberi pertanyaan nama dulu, nama lengkap, ya. Kemudian pilih jawaban singkat. Kemudian wajib diisi agar anak mengisi. Lalu tambahkan lagi pertanyaan selanjutnya. Ya, tambah pertanyaan selanjutnya. Misalnya ini adalah kelas. Ya. Ini karena saya mengajar kelas 10 IPA, 11 IPA, 12 IPA. Nah, ini ceritanya saya ulangannya di kelas 10 IPA. Berarti saya membuat opsi ada kelas 10 IPA 1, kemudian enter saja 10 IPA 2. Ini juga sama, kita buat untuk wajib diisi. Nah, ini untuk kunci jawaban tidak perlu, karena nama lengkap dan kelas tidak ada kunci jawabannya. Lalu, kemudian kita tambahkan lagi nih. Ya, tambahkan lagi dalam bentuk jawaban singkat. Ya. Ini mirip seperti di UN. Silahkan tulis kembali kalimat ini. Kita pakai tulisan kecil saja ya. Silahkan tulis kembali kalimat ini. Saya mengerjakan soal ini dengan jujur. Lalu wajib diisi lagi. Nah, ini untuk bagian pertama, bagian identitas. Bapak Ibu juga bisa menambahkan nomor absen misalnya itu. Di sini kan ada beberapa kartu yang pertama nama lengkap, yang kedua kelas, yang ketiga tentang menuliskan ini kejujuran. Di bawah nomor absen nih, di bawah kelas saya mau menuliskan absen nih. Nah, nomor absen. Ini berarti dalam jawaban singkat, kemudian wajib diisi lagi. Nah, ini sudah nih, nama lengkap, kelas, nomor absen, lalu saya mengerjakan soal ini dengan jujur. Setelah itu, ini karena pertanyaannya diacak, jadi urutannya untuk bagian pertama, nama lengkap, kelas, nomor absen itu bisa diacak. Nah, agar tidak teracak dengan urutan nomor soal, maka khusus untuk soal kita buat di bagian yang kedua dengan cara tambahkan bagian. Kita klik bagian ini. Nah, ini adalah bagian 2, yaitu berupa soal. Bisa diberi judul, misalnya soal biologi 10 IPA. Terserah, boleh dikasih judul, boleh tidak. Atau misalnya instruksi jawab pertanyaan berikut dengan benar. Bisa seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa langsung, ini kita pindahkan ke seksi sebelumnya ya. Nah ini kita bisa memindahkan dengan cara ada titik 6, kita bisa geser-geser nih nanti. Yang mengerjakan soal, nomor absen, kelas, dan nama lengkap itu ada di seksi pertama atau bagian pertama, sementara soal ada di seksi kedua. Kita tambahkan, nah, soal pertama misalnya. Karena saya sudah punya soal, saya tinggal kopikan saja. Ya, saya cari folder saya nih, contoh soal. Nah ini ulangannya biologi tapi soalnya matematika. Contohnya yang di copy saja, terus kemudian masukkan, paste. Tempel. Ya. Ini tidak perlu menggunakan nomor karena nomornya diacak. Pilihan ganda, betul. Wajib diisi, betul. Opsinya, tadi ada berapa saja? 10 sampai 14 ya. 10, enter, 11, 12, opsi keempat, 13, 14. Nah, ini untuk soal pertama. Karena sifatnya kuis, maka harus dikasih kunci jawaban. Berapakah hasil 5 ditambah 6? Jawabannya harusnya 11 kan? Caranya adalah klik kunci jawaban, lalu kasih poin. Misalnya poinnya, karena saya punya 5 soal, masing-masing soal saya beri poin 2. Nah, kemudian pilih kunci jawabannya. Ini kunci jawabannya 11. Lalu selesai. Nah, ini udah selesai. Jika ada tanda hijau seperti ini, artinya ini adalah kunci jawaban untuk soal ini. Lalu, untuk menambah soal lagi,
kita klik tambah pertanyaan. Ya, sama. Kalau misalnya ini wajib diisi juga, jangan sampai tidak dicentang ya. Soal nomor 2 saya kopikan lagi. Ya, kemudian tempel. Paste. Dihapus nomornya. Nah, tadi opsinya sampai 8 ya. Opsinya 4, 5, 6, 7, 8. Nah, opsinya ada 5. Nggak perlu menambahkan atau tambahkan lainnya. Nanti opsinya jadi lebih dari 5. Kemudian sama, kita pilih kunci jawaban. 2. Nah, kunci jawabannya berapa nih? X sama dengan 5, 2X kurangi 3. Berarti 7. Kunci jawabannya. Selesai. Nah, lakukan sampai soal yang terakhir. Ya, lakukan sampai soal yang terakhir. Saya tambahkan soal selanjutnya. Nah, ini 2 soal cukup ya sekiranya untuk contoh pilihan ganda. Nah, ternyata ada Bapak Ibu yang merasa saya harusnya ada pertanyaan isian nih. Nah, Ibu, Bapak, Suster juga bisa tambahkan pertanyaan, tetapi pilihan gandanya diganti nih. Di sini ada beberapa opsi bentuk pertanyaan. Misalnya kalau isian berarti jawaban singkat. Jawaban singkat. Ini juga wajib diisi lagi. Misalnya di sini pertanyaannya adalah presiden pertama Indonesia adalah titik-titik. Karena jawaban singkat, ini juga sama, butuh kunci jawaban. Hanya berbeda dengan pilihan ganda, jawaban singkat ini harus ada beberapa masukan jawaban. Ya, kita berikan poin juga, biasanya poinnya 2 deh, sama ya. Nah, jawaban yang benar, ya, misalnya Soekarno. Tetapi anak bisa saja menulis jawaban dengan menggunakan huruf yang berbeda. Kalau di sini huruf besarnya S, tetapi kita berikan opsi jawaban lain karena Google akan membaca sesuai karakter. Kalau besar semua, kalau kecil semua. Barangkali ada anak yang menjawab besar semua, tuliskan opsi jawaban yang lain, Soekarno. Atau barangkali ada juga yang menuliskan huruf kecil semua, tuliskan juga. Membacanya karakter. Nah, ini adalah ada 3 opsi jawaban. Jadi, kalau anak menjawab salah satu di antaranya itu benar. Kemudian klik selesai. Nah, ini jawabannya Soekarno huruf besar semua, Soekarno huruf kecil semua. Itu untuk jawaban singkat. Saya contohkan sekali lagi ya untuk jawaban singkat. Tambah, jangan lupa dicentang dulu nih ini ya. Terus kemudian pilihan gandanya diganti menjadi jawaban singkat, lalu kita ketik pertanyaannya ataupun tinggal di copy. Bapak Koperasi Indonesia, jangan ini deh, Bapak Koperasi Indonesia adalah titik-titik di enter ya. Jawaban singkat wajib diisi, kunci jawabannya juga sama ditambahkan, poinnya ditambahkan 2, terus kemudian opsinya. Misalnya yang pertama, Muhammad Hatta, huruf besar di awal kata. Lalu ada yang menjawab, misalnya besar semua, Muhammad Hatta. Kemudian ada juga misalnya dan lain-lain atau kecil semua. Misalnya. Ya, Bapak Ibu bisa menambahkan opsi jawaban yang lain. Selesai. Jadi yang penting ada kemungkinan anak menjawab seperti apa. Besar kecilnya itu dilihat. Selesai. Nah, ataupun Bapak Ibu Suster ternyata butuh pertanyaan esai misalnya 20 pilihan ganda 5 esai nih, bisa juga tambahkan lalu esai nih karena kurang paragraf berarti
paragraf, misalnya jelaskan mengenai mekanisme terjadinya hujan. Nah, karena ini juga wajib diisi karena ini masukkan kunci jawabannya misalnya poinnya 5 atau 6. Nah, ini untuk uraian itu harus diperiksa manual, jadi tidak bisa kita berikan kunci jawaban ke Google Form ini. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan 1, pertanyaan 2. Kalau ada tanda bintang merah, ini artinya soal tersebut wajib diisi. Wajib diisi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sampai lupa, wajib diisinya tidak dicentang, maka tidak akan ada tanda merah. Artinya siswa menjawab atau tidak menjawab tidak jadi masalah malah. Maka karena ini sifatnya ulangan, jadi wajib diisi semua. Nah, ini poinnya 14 nih. Total poinnya ya. Tadi poin yang pertama 2, 2, dan ini 6. Ada 14. Kalau mau dirubah misalnya nih, ininya dirubah cuma jadi 2, bisa. Nah, selesai. Jadi total poinnya 10. Kemudian kita cek lagi nih. Cara mengecek soal yang sudah jadi, kita bisa melihat tanda mata nih. Tanda mata di sini. Tanda mata di sini kita klik. Nah, ini adalah yang akan tampil ke siswa. Diminta alamat email. Nah, ini untuk sesi pertama atau bagian pertama. Awalnya tadi saya menuliskan nama, jadi ke atas nih. Kemudian kelas, nomor absen, baru nama lengkap. Nah, ini wajib diisi. Sebelum sesi ataupun bagian pertama diisi, kita tidak bisa lanjut ke sesi berikutnya, ke bagian soal. Jadi harus mengisi terlebih dahulu. Kita close. Terus kemudian kita balik lagi nih. Ya, kita save ininya. Lalu kita masuk ke bagian ini, Google Classroom. Kita reload. Ya, kita lihat lagi nih pekan ulangan biologi. Nah, sudah berubah nih. Karena otomatis tersave ataupun disimpan di Google Drive kita. Pekan ulangan tadinya kan belum nih. Kita lihat lagi nih, tadinya kan belum nih, baru blank. Sekarang sudah berubah karena kita sudah mengubah di sini. Nah, kalau sudah selesai, ini misalnya ceritanya ini sudah 40 nomor soal semua, kemudian ininya boleh di-close. Boleh di-close. Kemudian ini, kalau mau langsung dikirim, bisa saat itu, tetapi biasanya kita membuat soal jauh sebelum pelaksanaan ulangan. Jadi, kita bisa simpan sebagai draft. Nah, kalau yang berwarna abu ini berarti sifatnya draft, belum dikirim. Ada tulisannya. Kalau yang biru ini berarti sudah dikirim. Nah, kita edit tugas. Misalnya, ulangan ini nanti akan dikirimkan pada saat sesuai jadwal ulangan kita. Ya. Tenggat waktunya dibatasi misalnya. Nanti ulangannya tanggal hari Rabu, misalnya Rabu besok, tanggal 30. Selesainya pukul jam 7.30 sampai pukul 9. Nah, ini berarti tenggat waktunya pukul 9. Ya. Dan jangan diklik tugaskan, tetapi klik segitiga nih. Ada jadwalkan, klik jadwalkan. Saya menjadwalkan untuk dikirim tanggal 30, waktu mulainya 7.30. 7.30, jadwalkan. Nanti pada saat pelaksanaannya akan terkirim. Terkirimnya besok ataupun tanggal berapa, 7.30, tenggatnya 90. Tenggatnya pukul 9, berarti waktunya 90 menit untuk pekan ulangan kedua biologi ini. Nah, selesai. Ini untuk kelas tertentu. Nah, misalnya Bapak Ibu mengajar bukan cuma satu kelas. Nah, ini misalnya saya mau membagikan ataupun mengulang tugas yang sama untuk kelas yang lain. Caranya bagaimana? Klik di pojok kiri atas, pilih kelasnya. Misalnya, tadi saya bagikan di sini. Nah, saya bagikan di biologi 12 nih. Soal yang sama. Saya klik di sini.
kemudian klik di tugas kelas, lalu klik buat, lalu gunakan kembali postingan. Ini artinya kita menggunakan tugas yang sama ataupun soal yang sama untuk kelas yang lain. Klik gunakan kembali postingan, kemudian kita pilih nih kelas kita yang tadi yang sudah dibuat tadi kelasnya ini Santa Maria Scientific Paper. Nah, ini pekan ulangan kan tadi, klik di sini, gunakan kembali. Tinggal mengatur saja, ya, mengatur dalam dalam artian di sini tenggat waktunya sama kan, kelas yang sebelumnya sama kelas yang sekarang, tanggal 30, jamnya sama pukul 9.00 dan di-schedulekan atau dijadwalkan tanggal 30. Nah, jadwalnya 07.30. Nah, ini kan jadwalkan. Kita lihat nanti, klik dijadwalkan untuk hari besok 7.30 nih. Kemudian tenggatnya pukul 9. Nanti soalnya akan terkirimkan secara otomatis pada saat jadwal pekan ulangan sesuai mapel masing-masing, seperti itu. Ya. Semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu suster sekalian dalam menyiapkan pekan ulangan yang kedua. Ya, jika ada pertanyaan dapat langsung kontak saya. Sekian saja video dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.